Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fadilah Nuraini dengan NIM 21231100. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Contohnya seperti ini. Bila ada dua mobil yang beratnya sama, namun berbeda kecepatannya. Misalnya, mobil yang ke-1 30 km per jam, mobil yang kedua 60 km per jam. Tentu saja, mobil yang kedua yang akan sukar untuk dihentikan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena semakin tinggi kecepatan, maka semakin besar pula momentumnya, di mana momentum berbanding lurus dengan kecepatan dan massa benda. Secara matematis dapat kita tuliskan menjadi P sama dengan M kali V. P adalah momentum, M massa, V adalah kecepatan. Jika kita membahasakannya, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, maka semakin besar pula momentumnya. Nah, salah satu besaran yang erat kaitannya dengan momentum adalah impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, persamaan impuls dapat dituliskan dengan I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls dengan satuan Newton sekon, F adalah gaya dengan satuan Newton, delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Lalu, kita akan membahas tentang hubungan momentum dan impuls. Impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Contohnya, misalkan kita sedang memantul-mantulkan sebuah bola. Akan terjadi perubahan momentum di benda tersebut, yang dengan ini kita sebut sebagai impuls, yang rumusnya I sama dengan delta P, di mana delta P ini adalah perubahan momentum, yaitu P2 dikurang P1, di mana P1 sama dengan momentum awal, yaitu MV1 V2 sama dengan MV2, atau momentum akhir. Atau dengan ini kita sebut delta P sama dengan P2 dikurang P1 yang telah saya sebutkan sebelumnya. Berarti MV2 dikurang MV1 yang dengan ini merupakan perubahan dari momentum. Apabila ada dua buah benda yang saling bergerak ataupun salah satunya diam dan sempat bertabrakan, maka kedua benda ini dikatakan bertumbukan. Dan peristiwa tumbukan selalu berhubungan dengan hukum kekekalan momentum, atau selalu terjadi hukum kekekalan momentum pada benda yang bertumbukan, di mana rumus yang berlaku yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Yang dengan ini di ruas kiri adalah momentum sebelum tumbukan dan di ruas sebelah kanan momentum setelah tumbukan. Nilai perbandingan antara nilai selisih kecepatan benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut dengan koefisien restitusi, disimbolkan dengan E. E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V1 dikurang V2. Nah, sampai sini pembahasan saya kali ini tentang momentum dan impuls. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.